Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, belajar IPA yuk. Hari ini kita akan mempelajari perkembangbiakan hewan. Di mana dari pembelajaran hari ini diharapkan kalian dapat menganalisis jenis perkembangbiakan seksual pada hewan, menganalisis jenis perkembangbiakan aseksual pada hewan, menganalisis jenis perkembangan hewan, dan menyebutkan teknologi perkembangbiakan pada hewan. Sebelumnya, mari kita pelajari jenis hewan. Tahukah kalian ada berapa jenis hewan? Mari kita lihat hewan berikut. Tahukah apa perbedaan dari ayam dan belalang? Ya, ayam memiliki tulang atau tulang belakang, sedangkan belalang tak memiliki tulang belakang. Jadi bisa kita simpulkan, secara garis besar hewan ada dua, yaitu hewan bertulang belakang atau vertebrata dan hewan tak bertulang belakang atau avertebrata. Contoh hewan vertebrata adalah ayam, sapi, ikan, katak, dan ular. Contoh avertebrata ada belalang, cacing, kecoa, dan lain sebagainya. Sebagian besar hewan vertebrata berkembang biak secara seksual. Sedangkan sebagian besar hewan avertebrata berkembang biak secara aseksual. Lalu apa bedanya perkembangbiakan seksual dan aseksual? Selanjutnya adalah reproduksi seksual. Perkembangbiakan seksual atau reproduksi seksual adalah perkembangbiakan yang melibatkan peleburan sel sperma dan ovum. Perkembangbiakan ini ada 3 jenis. Yang pertama, vivipar atau beranak. Contohnya kerbau, sapi, gajah, dan hewan mamalia lain. Yang kedua ada ovipar atau secara bertelur. Contohnya ayam, merpati, katak, ikan, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada ovovivipar atau secara bertelur dan beranak. Contohnya pada ular, kadal, buaya, dan hewan reptil lainnya. Mari kita analisis apakah jenis perkembangbiakan hewan di bawah ini. Yang pertama ada penguin. Penguin berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur karena merupakan jenis burung yang bertelur. Yang kedua ada paus. Paus berkembang biak dengan cara vivipar atau beranak. Paus adalah mamalia yang berkembang biak dengan cara beranak. Yang ketiga ada penyu. Penyu adalah jenis reptil, sehingga jenis perkembangbiakannya adalah ovovivipar atau bertelur beranak. Yang keempat ada anjing laut. Anjing laut adalah jenis
berkembang biak dengan cara vivipar atau beranak. Selanjutnya ada katak. Katak memiliki jenis perkembangbiakan ovipar atau bertelur karena merupakan jenis hewan amfibi yang bertelur. Dan yang terakhir ada komodo. Komodo adalah jenis reptil. Jadi perkembangbiakannya adalah ovovivipar atau bertelur beranak. Jadi bisa kita simpulkan, sebagian besar ikan, burung, dan katak atau amfibi berkembang biak secara ovipar, sedangkan sebagian besar mamalia berkembang biak secara vivipar, dan sebagian besar reptil berkembang biak secara ovovivipar. Ada beberapa jenis ikan yang berkembang biak secara ovovivipar loh. Misal kuda laut, hiu, dan ikan pari. Bahkan pada hiu martil, perkembangbiakannya juga bisa secara aseksual, yaitu dengan partenogenesis dari telur yang tidak dibuahi. Dalam perkembangbiakan seksual terdapat peleburan atau pembuahan sel telur dan sel sperma yang disebut sebagai peristiwa fertilisasi. Di mana fertilisasi ini ada dua jenis. Yang pertama, fertilisasi internal, yaitu peleburan sperma dan ovum di dalam tubuh betina. Contoh semua hewan mamalia, reptil, dan burung. Yang kedua ada fertilisasi eksternal, yaitu peleburan sperma dan ovum di luar tubuh, contoh pada katak dan ikan. Cara membedakan fertilisasi internal dan eksternal pada hewan yang bertelur. Yuk kita lihat contoh. Apa perbedaan telur ikan dan telur ayam? Ya, telur ikan tidak memiliki cangkang pelindung, sedangkan telur ayam memiliki cangkang pelindung. Jadi, ikan mengalami fertilisasi eksternal, sedangkan ayam mengalami fertilisasi internal. Jadi bisa disimpulkan, fertilisasi internal ditandai dengan adanya pelindung pada telur, sedangkan fertilisasi eksternal ditandai dengan tidak adanya pelindung pada telur. Mari kita analisis apakah jenis fertilisasi hewan di bawah ini. Yang pertama ada gajah. Gajah mengalami fertilisasi internal karena gajah merupakan mamalia, di mana semua mamalia itu mengalami fertilisasi internal. Yang kedua ada katak. Katak mengalami fertilisasi eksternal karena telur katak tidak dilindungi oleh cangkang. Yang ketiga ada buaya. Buaya mengalami fertilisasi internal karena telur buaya dilindungi oleh cangkang. Yang keempat ada ikan mas. Ikan mas mengalami fertilisasi eksternal karena telur ikan mas tidak dilindungi oleh cangkang. Yang kelima ada burung. Burung mengalami fertilisasi internal karena telur burung dilindungi oleh cangkang. Dan yang keenam ada cicak.
Cicak mengalami fertilisasi. Ya, internal, karena telur cicak dilindungi oleh cangkang. Ngomong-ngomong soal telur, apa saja bagian-bagian telur? Ya, bisa kita lihat di gambar ya. Jadi, telur memiliki beberapa bagian. Yang pertama ada cangkang, sebagai pelindung telur dari kerusakan dan guncangan. Yang kedua ada kalaza, sebagai tali yang menjaga kuning telur agar tetap di tempat. Dan yang ketiga ada kuning telur, sebagai cadangan makanan embrio. Yang keempat ada putih telur, untuk melindungi embrio dari guncangan. Dan yang kelima ada ruang udara yang menyediakan oksigen. Yang selanjutnya ada reproduksi aseksual. Perkembangbiakan aseksual adalah perkembangbiakan yang tidak melibatkan peleburan sel sperma dan ovum. Reproduksi atau perkembangbiakan aseksual ini ada 3 jenis. Yang pertama tunas. Contohnya pada hidra, ubur-ubur, terumbu karang, dan porifera lainnya. Yang kedua ada fragmentasi, yaitu dari potongan tubuh. Contoh ada cacing tanah, bintang laut, dan planaria. Yang terakhir ada parthenogenesis, yaitu dari telur yang tak dibuahi. Contohnya pada lebah, semut, dan serangga lain. Mari kita analisis apakah jenis perkembangbiakan hewan di bawah ini. Yang pertama, terumbu karang. Terumbu karang jenis perkembangbiakannya adalah tunas. Yang kedua ada cacing gelang. Cacing gelang mengalami perkembangbiakan secara fragmentasi atau dari potongan tubuh. Yang ketiga ada rayap. Rayap berkembangbiak dengan cara parthenogenesis. Sedangkan kecoa berkembangbiak dengan cara apa ya? Ya, karena kecoa merupakan serangga, sama ya, yaitu parthenogenesis. Mawar laut atau hidra berkembangbiak dengan cara tunas. Dan yang terakhir ada planaria. Planaria adalah sejenis cacing. Jadi, jenis perkembangbiakannya adalah dengan cara fragmentasi. Selanjutnya ada perkembangan hewan. Perkembangan adalah diferensiasi sel hewan menuju tingkat dewasa. Perkembangan ini ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu langsung, yang kedua bertahap, dan yang ketiga adalah bergilir. Yang pertama, perkembangan secara langsung adalah perubahan yang terjadi secara langsung menuju organisme dewasa, hanya berbeda dalam hal ukuran. Yang kedua, perkembangan bertahap atau metamorfosis
adalah perubahan secara bertahap dari larva hingga dewasa. Metamorfosis terdiri dari dua jenis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Salah satu hewan yang mengalami metamorfosis adalah kupu-kupu, di mana kupu-kupu mengalami perubahan dari telur menjadi ulat, kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu. Perkembangan pada kupu-kupu disebut sebagai metamorfosis sempurna karena bentuk fase muda sungguh sangat berbeda dengan fase dewasa. Contoh yang lain ada lalat, lebah, dan katak. Hewan yang mengalami metamorfosis selanjutnya adalah belalang, di mana belalang akan berubah dari telur menjadi nimfa 1, nimfa 2, nimfa 3, nimfa 4, barulah menjadi belalang dewasa. Metamorfosis pada belalang disebut metamorfosis tidak sempurna karena bentuk fase muda tidak berbeda dengan fase dewasa. Contoh hewan lain ada kecoa dan jangkrik. Yang selanjutnya adalah metagenesis, yaitu proses pergiliran keturunan. Contohnya pada hidra dan ubur-ubur. Contoh metagenesis pada ubur-ubur dimulai dari induk dewasa yang menghasilkan sperma dan sel telur yang kemudian akan berkembang menjadi planula. Planula ini akan berkembang menjadi skivistoma, di mana skivistoma akan berkembang lagi menjadi tunas polip. Tunas polip inilah yang akan menghasilkan evira, di mana evira akan berkembang menjadi ubur-ubur dewasa. Yang terakhir ada teknik atau teknologi perkembangbiakan. Apa saja sih teknologi perkembangbiakan? Ya, jenisnya ada banyak ya. Yang pertama yaitu inseminasi buatan atau kawin suntik, yaitu memasukkan sperma jantan ke betina dengan alat tertentu. Yang kedua ada bayi tabung, yaitu mempertemukan sel sperma dan sel telur dengan menggunakan tabung. Dan yang ketiga ada cloning, yaitu reproduksi aseksual dengan menggunakan sel tubuh makhluk hidup. Nah, yang sering digunakan adalah inseminasi buatan, di mana prosesnya dimulai dari pengambilan sperma atau mani ditampung dalam tabung yang kemudian disuntikkan ke dalam induk betina. Maka induk betina akan mengalami kehamilan yang akan menghasilkan anak sapi hasil inseminasi buatan. Keunggulannya adalah meningkatkan kualitas keturunan, memudahkan proses perkawinan, menghindari kelangkaan hewan jantan, dan meningkatkan tingkat reproduksi. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Kata-kata motivasi hari ini adalah jadilah penerang, bukan hanya menjadi yang paling terang. Intinya jadilah seseorang yang bermanfaat. Saya akhiri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.